Hai, saya Jo. Sekarang saya masih mahasiswa, belum punya pekerjaan tetap, kasihan ya. Tapi saya bermimpi mau merit. Hai, nama saya Antonio Benarivo dan saya seorang freelancer. Halo, nama aku Oti. Sekarang masih kuliah. Hai, nama saya Yohana. Saat ini saya sedang bekerja. Halo, nama saya Sein. Saya bekerja sebagai bagian keuangan di salah satu klinik di Bandung. Halo, nama aku Ipon. Sekarang bekerja. Halo, nama saya Christopher. Saya masih kuliah, masih belum beres. Hai, nama aku Chris Jul. Aku kerja di perusahaan swasta. Perkenalkan, nama saya Jessica. Sekarang bekerja di salah satu bank swasta. Nama saya Gladys. Bekerja di salah satu startup IT di Jakarta. Dulu sih sering kehabisan uang sih waktu mahasiswa. Kehabisan uang di akhir bulan tuh sangat sering buat saya. Sering kehabisan uang akhir bulan, hampir nggak pernah sih sampai sekarang. Seringnya kelebihan. Di akhir bulan kehabisan uang, enggak sih. Jarang banget gitu. Kalau dulu sebelum kerja sering, kalau sudah kerja enggak. Sering banget jelas. Kalau coba lihat lagi. Kadang sih, kalau ada hal yang urgent untuk dibeli. Nggak sering juga sih, kadang-kadang. Kalau kehabisan uang di akhir bulan, kadang sih. Maksudnya pernah, cuman apalagi kalau dulu mungkin pas kuliah ya. Selama bekerja sih nggak pernah kehabisan uang di akhir bulan. Penting dong kita budgeting, apalagi kalau kita mau merit nggak? Penting nggak sih budgeting untuk pengeluaran bulan? Penting banget sih, cuman selama ini saya tuh untuk budgeting masih sering berantakan saya. Penting banget, tapi kalau lebih dikit, kurang dikit ya nggak apa-apa lah. Penting banget. Justru kalau saya sendiri udah selalu budgeting, jadi makanya jarang kehabisan uang. Pasti penting banget, soalnya itu menentukan keadaan uang kita selama 1 bulan full. Penting banget, apalagi kalau lagi pandemi kayak gini, sangat penting. Kalau aku sih nggak, gimana ya, jarang ini sih. Budget buat bulan ini berapa. Soalnya kadang-kadang tuh kayak bulan ini udah ada budget segini, tapi tiba-tiba pengen beli ini. Ya udah, berarti berubah lagi. Udah. Itu penting banget sih, biar tahu mengalokasikan duit itu kemana aja. Sebenarnya penting sih, soalnya biar kita tahu tuh untuk keperluan setiap bulannya. Kita kan udah tahu nih setiap bulan tuh perlunya apa. Apalagi kalau buat nabung harus ada uang buat nabung gitu. Penting banget karena saya nggak kehabisan uang karena sering budgeting. Yang diatur dengan baik, ya masalah kebutuhan kita nggak kurang, tapi masih ada tabungan buat masa depan. Ya, keuangan yang bisa tanpa mengganggu dari bagian operasional dan kebutuhan yang lainnya juga. Cuman ya pelan-pelan harus bisa diatur dengan baik. Yang memikirkan untuk hari ini, masa pendek dan jangka panjang. Oke. Kalau keuangan yang perlu diatur itu, ya setidaknya kalau saat ini tuh harus punya dana darurat, harus punya tabungan, dan menurut saya juga perlu investasi, itu aja. Keuangan yang baik itu, yang diatur dengan baik itu yang di-planning ketika kita menerima sampai kita pengeluarannya. Keuangan yang baik dan diatur itu mungkin banyak menyisihkan, kayak ada tabungan, ada investasi, dan yang lain-lainnya. Pokoknya bikin dana darurat gitulah. Waduh, masalahnya keuangan saya sekarang lagi tidak baik sama sekali. Tidak bisa. Udah. Keuangan yang kita tahu setiap bulannya perlu mengalokasikan duit kemana aja, terus pakai kemana aja, dan yang paling penting tuh ada duit yang ditabung.
Kalau keuangan yang baik menurut saya tuh keuangan yang diatur sih budgetnya. Jadi setiap bulan kan udah tahu nih pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Jadi udah tahulah budget-budgetnya buat apa aja gitu. Kalau kita bisa misahin mana kebutuhan untuk yang primer dan mana yang untuk kebutuhan yang menyimpan uang ya ke depan. Gitu sih. Halo semua. Jadi udah lihat ya video-video teman-teman kita yang tadi. Apakah teman-teman punya pengalaman yang sama dengan mereka? Atau mungkin ingin punya pengalaman yang berbeda? Nah, kalau ingin punya pengalaman berbeda mungkin harus tahu ya, harus belajar bagaimana mengelola keuangan yang baik, bagaimana budgetingnya, bisa alokasi berbagai kebutuhan dan kepentingan kita, baik yang sekarang maupun untuk yang masa depan. Mungkin kita perlu tahu caranya. Termasuk juga kita sebagai anak Tuhan, mungkin sebagai orang Kristen, kita perlu belajar nggak sih biar bisa bertanggung jawab terhadap uang yang sudah diberikan kepada kita. Kita perlu nggak sih bisa mengelola uang kita agar kemudian bisa memuliakan nama Tuhan. Gimana tuh caranya? Yuk kita belajar di webinar G4N tanggal 27 Maret ini. Datang ya, belajar dan bisa lebih bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan oleh Tuhan. See you there.